Hai, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana menggunakan Bootstrap ya. Tapi Bootstrap yang kita gunakan itu masih menggunakan link CDN. Jadi kalau laptop kita ya tidak terkoneksi dengan internet, maka kelas-kelas pada Bootstrap itu tidak akan berfungsi. Misalkan kita buat text center, ini dia tidak akan berfungsi kalau kita tidak terkoneksi dengan internet, karena linknya itu masih diambil dari internet. Kalau kalian mau bekerja secara offline, kita harus download plugin Bootstrapnya ya, yaitu CSS dan JavaScriptnya. Kemudian mana lebih bagus? Apakah menggunakan link CDN atau langsung download Bootstrapnya dan disimpan di dalam aplikasi kita? Kalau menurut Google, lebih bagus menggunakan link CDN dibanding kita download aplikasinya dan kita download pluginnya ya, dan kita simpan di dalam aplikasi kita. Tapi itu tadi, kalau kita gunakan link CDN ya, kita tidak bisa bekerja secara offline, harus tetap online. Jadi kita coba sekarang yang bekerja secara offline ya. Ini kalian tinggal buka dokumentasinya Bootstrap dan perhatikan versinya ya. Kalian download, yang terdownload itu 5.3.2. Ini filenya kecil ya, sekitar 1,4 MB. Ini sudah saya download tadi ya. Ini jangan lupa kalian ekstrak, nanti hasilnya seperti ini, ada CSS dan juga JavaScript. Ya, di folder aplikasi kita, studi kasusnya, supaya struktur aplikasinya itu lebih rapi, ini kita akan tampung dalam beberapa folder ya. Jadi semua file selain file HTML kita akan tampung di dalam sebuah folder namanya assets. Nama foldernya lagi-lagi bebas ya, tapi biasanya kita gunakan namanya assets. Dalam asset kalian buat folder baru, CSS, kemudian JavaScript. Jadi nanti kalau kita punya CSS sendiri di luar Bootstrap ya, kita akan simpan di dalam folder ini. Begitupun kalau kita punya script selain Bootstrap. Kemudian kita buat juga folder image, img, dan yang terakhir, nah foldernya itu adalah plugins. Jadi plugins ini kita akan simpan folder Bootstrap di dalam sini. Kenapa kita buat folder baru? Karena nantinya kita akan menggunakan beberapa plugins ya selain Bootstrap. Nah, ini kalian hapus saja, rename ya, hapus this ya. Kalau versinya biarkan, supaya nantinya kalau kita buka aplikasi kita tahu kita gunakan versi keberapa ya. Ini kalian tinggal drag and drop di dalam folder plugins. Jadi kalau saya perlihatkan struktur foldernya seperti ini ya. Kalian klik kanan, reveal in file explorer. Jadi ada index dan asset. Di dalam asset CSS, img, js, dan plugins. Di dalam plugins ada Bootstrap 5.3.2. Sekarang supaya kelas ini bisa digunakan secara offline, berarti
untuk bootstrap min CSS ini kita jangan panggil dari CDN, kita panggil dari sini. Kita cari nama filenya bootstrap min.css, ya ini ya dia, bootstrap.min.css. Untuk integrity ini kalian delete saja ya. Sekarang kita panggil dari folder terluar, ini ganti assets slash kemudian plugins slash bootstrap garis datar 5.3.2. ini tidak ada dst nya, css bootstrap.min.css. kalau ini sama ya, bootstrap css atau min css, cuma dia beda ukurannya, beda size nya. Ini juga, ini bisa kalian delete, kemudian linknya kita ganti, kalian copy dari sini ya sampai di bootstrap, kita ganti sampai di sini, kemudian save. Sekarang klik kanan open with live server ya. Kelasnya masih tetap berfungsi ya, dia berada di tengah. Kalau kelasnya tidak berfungsi, saya klik kanan, kemudian view page source. Ini. Kalau misalkan tadi kelasnya tidak jalan, kalian klik kanan view page source, kalian klik di sini linknya CSS. Kalau tidak muncul bootstrap, berarti bisa saja struktur foldernya salah atau salah pemanggilan filenya. Kalau bootstrap CSS-nya betul, kalian periksa lagi JavaScript-nya ya. Kalau muncul seperti ini, berarti pemanggilan kalian tuh sudah benar. Kemudian kalau kita kunjungi ya websitenya Unitama, nah ini di bagian atas ada sebuah menu ya, atau navigasi. Jadi paling pertama kita akan buat ini, kalian bisa cari di menu bootstrap sebelah kiri, namanya itu adalah navbar, atau kalian bisa gunakan shortcut Ctrl K navbar. Nah ini klik paling pertama ya, scroll. Nah ini kalau kalian mau navigasinya itu lengkap ya, yang ada tombol pencariannya. Ini tidak akan kita gunakan karena kita tidak punya pencariannya. Scroll, ini terlalu panjang ya, ini kita gunakan yang ini ya, yang scriptnya lebih pendek. Kalau kalian mau ada drop downnya ya, seperti ini, kalian bisa copy yang bagian sini. Jadi drop down digunakan kalau kita punya banyak menu, tapi kalau menunya sedikit, kalian tidak perlu menggunakan drop down seperti ini ya, dia tidak punya drop down. Kalau ini menunya banyak, makanya gunakan drop down. Ini masih banyak di bawah ya, tinggal kalian sesuaikan dengan desain kalian. Jadi tadi mana ya? Nah ini, bukan, ini bawah ya. Ini kalian tinggal klik copy to clipboard. Ini sudah tidak dibutuhkan. Ctrl B. Seperti biasa, kalian harus berikan komentar ya, karena nantinya skripnya agak panjang, supaya kita tidak perlu buka tutup skripnya ya, kita sudah tahu apa isinya. Misalkan seperti ini, dia tertutup, oh skrip ini membuat navbar. Save, kita lihat hasilnya ya, ini sudah muncul ya navigasinya. Kemudian bagusnya kalau kita gunakan bootstrap. Kalau kemarin masih HTML CSS ya, itu pada saat kita tampilan
mobile atau HP itu tampilannya kurang bagus. Tapi kalau sudah menggunakan Bootstrap, kalian klik kanan, inspect. Kalau kalian gunakan Google Chrome, menu ini ya, menu untuk tampilan HP atau menu responsif, itu dia ada di sini kalau Google Chrome. Kalau Firefox dia di sini ya. Kalian klik saja ya. Jadi kalau di tampilan mobile, bawaan dari Bootstrap itu dia sudah membuatkan kita semua, ini namanya hamburger menu ya. Karena kalau tidak menggunakan hamburger menu, ini tampilannya nanti kurang bagus karena terlalu banyak menu di atas, apalagi kalau sudah sebanyak ini menunya. Di close kembali ya. Kalau kalian perhatikan di sini itu biasanya di sini ada logo atau brand dan menunya itu ada di sebelah kanan, dia tidak dempet seperti ini ya. Jadi kita akan perbaiki. Kalian cari di bagian menunya, ini ya menunya. Di sini kita tambahkan margin start auto, kemudian di save supaya ini berada di sebelah kanan. Tapi kalau kalian perhatikan di sini menunya itu dia tidak rapat ya, rapat kiri dan rapat kanan. Seperti ini terlalu rapat ya kiri kanannya. Kita akan rubah seperti ini. Ini gara-gara ini ya kontainernya. Kalian cukup delete fluidnya, kontainernya jangan ya. Save. Ini kalau kita perhatikan sekarang untuk menunya dia sudah tidak terlalu rapat di bagian kiri dan bagian kanan. Ini kita ganti tulisannya ya, jadi Unitama. Kemudian kalau kalian mau ganti warna background ya dari navbarnya Bootstrap, kalian tekan atau kita scroll ya, siapa tahu ada di bawah. Nah ini tinggal kalian copy. Kalau mau warna hitam atau langsung kita cari yang banyak ya dari menunya, banyak backgroundnya, background. Nah ini background color. Kalian bisa pilih beberapa background di sini, tinggal di copy. Karena Unitama dia warna biru, berarti yang biru tuh di ini ya, BG primary. Tidak perlu copy titiknya ya. Ini tambahkan di sini. Oh ini kita ganti ya. Sekarang warnanya sudah menjadi biru. Kalau mau warna lain, tinggal cari warna di sini. Misalkan warna kuning, BG warna. Jadi dia berwarna kuning. Kita ganti warna biru ya. Ya sekarang kalau warna biru, tulisan ini, oh ya sebelum kita ganti tulisannya, kalau misalkan warna backgroundnya itu tidak ada di sini ya, yang kalian cari warnanya tidak ada, berarti kalian harus buat CSS baru. Buatnya di, seharusnya buat di sini ya. Tapi ini karena akan kita hapus, kita buat saja di atas. Style titik BG ungu ya, purple, background purple. Nanti kita ganti nama kelasnya jadi BG purple ya. Jadi warna backgroundnya sudah berubah menjadi ungu. Ini kalau warnanya tidak sesuai dengan desain kalian, kalian harus CSS sendiri ya. Kita gunakan primary, sudah ada bawaan dari Bootstrap. Kemudian ini ya, ini kalian perhatikan, kalau kita gunakan warna yang terang, ini kurang bagus kalau tulisannya itu berwarna hitam ya. Sorry ya, terbalik. Kalau kalian gunakan warna yang warna backgroundnya itu gelap, itu tulisannya kurang bagus kalau menggunakan teksnya warna hitam.
Kalau misalkan warnanya yang terang, tulisan ini warna hitam akan nampak. Karena kita gunakan warna biru, sebaiknya fontnya kita ganti jadi putih ya, supaya kelihatan. Jadi di Bootstrap kita hanya perlu memberitahukan Bootstrap kalau navbar yang kita gunakan itu warna backgroundnya warna gelap. Nanti Bootstrap sendiri yang akan menyesuaikan tulisannya ya. Kalau kalian gunakan BG Light, berarti di sini kalian tinggal tambahkan navbar light. Untuk menunya nanti kita perbaiki ya. Nah sekarang sudah muncul ya navigasinya. Kemudian kalau kalian perhatikan di websitenya utama, di sini ada namanya slide ya, slider. Kalau di Bootstrap kalian tekan Ctrl K, cari namanya carousel. Ya ini, klik. Ya ini slide yang tanpa tulisan. Kalau mau yang lengkap, kalian cari bagian bawah ya, yang ada tulisannya. Ya ini kalau mau yang lebih lengkap. Tapi kalau kalian tidak butuh tulisan, kalian copy saja yang bagian atas. Kita ambil yang lengkap ya. Ini langsung kalian copy. Ini kita komentar ya, slide and slide. Save. Ini belum muncul. Kenapa belum muncul? Karena belum ada gambarnya. Ini gambarnya masih kosong. Ctrl B. Jadi sekarang kalian cari gambar ya. Dari minimal 3 ya gambar. Simpan di dalam folder img. Jangan lupa rename ya. Slide 1. Slide 2. Ini slide 3. Sekarang kita panggil gambarnya untuk menggantikan src nya ini. Assets / img / slide 1. Ini juga copy. Ctrl B. Ini slide 2 ya, 2 dan 3. Kalau di save, sekarang gambarnya sudah muncul. Tapi karena gambarnya terlalu besar tingginya ya, makanya dia offside sampai di bawah. Jadi ini perlu kita kasih CSS ya. Ini kita tambahkan kelas baru, namanya carousel saja ya. Kita buat dulu di sini, nanti baru kita pindahkan ya. Style, kelas, nama kelasnya carousel, cari img, kemudian kita atur tingginya. Kalau untuk lebarnya ini sudah dibuat oleh Bootstrap ini ya, W100. W100 itu artinya width 100%. Tapi dia belum atur tingginya, makanya kita perlu buat CSS kita sendiri. Height 100 VH atau view height. Ya, sekarang gambarnya sudah tidak terlalu offside ya untuk tingginya, dan tulisannya sudah muncul di bagian bawah. Ini masih offside ya, berarti kita kurangi tingginya. Sekarang 95. Oh, karena tadi ada tingginya juga dari navigasi ya, makanya dia harus terdorong ke bawah. Jadi kita kurangi 5. Jadi sekarang sudah ada slide-nya dan sudah ada navigasi. Ini bisa kalian next ya. Kemudian kalau untuk navigasi ini, kalau kalian rasa kurang tinggi,
kalian bisa atur tingginya di sini. Navbar height silakan 100 pixel, jadi dia lebih tinggi. Tapi kalau tingginya sudah sesuai, kalian tidak perlu atur tingginya ya. Biasanya saya gunakan 80 pixel. Tapi kalau kalian ganti tingginya ya, berarti kita harus atur ulang lagi tinggi slide-nya, karena ini tidak kelihatan ya, gambarnya terpotong. Jadi kita bisa kurangi lagi tinggi image, misalkan 93 ya, sudah muncul lagi ya. Ya, sekian untuk pertemuan kali ini.